5, 4, 3, 2, 1, tutup pintu. Ini aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di forum diskusi ya. Lebih tepatnya ini berkonsep seperti podcast. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan bahasan kita, yaitu policy brief yang baru saja kita buat. Nah, apa itu policy brief? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya perkenalkan dulu nih. Di sini saya Revi Danuarta. Saya selaku moderator ya, pemantik ya, atau apapun itu sebutannya. Di sini saya akan membina jalannya forum. Dan kemudian terima kasih sebelumnya sudah hadir di forum ini, para narasumber sekalian, para pemantik sekalian. Mungkin bisa mulai perkenalkan diri dulu. Silakan. Mungkin dari yang cowok dulu nih. Ya, Akhi, silakan. Ya, halo, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Geral, biasa dipanggil Geral. Nomor NIM saya 031811333117. Di sini sebagai pemantik diskusi. Lanjut, mungkin. Perkenalkan, nama saya Giananda Ramadhani, NIM 017, sebagai pemantik diskusi. Selanjutnya ini ada Sabrina, silakan. Ya, perkenalkan saya Sabrina Darati Putri, NIM-nya 0318111339. Di sini juga sebagai pemantik diskusi. Baik, terima kasih Sabrina. Lanjut ke Adeng. Halo, saya Swesti. Saya NIM 181. Di sini saya sebagai pemantik diskusi juga. Oke. Nah, ini alhamdulillah kita sudah perkenalan. Nah, langsung aja nih masuk ke topik bahasan kita. Kemarin kan kita sudah membuat suatu policy brief ya. Kurang lebih 14-13 halaman ya. Nah, 13 halaman, 12 halaman lah. 13 dengan daftar pustaka terkait dengan policy brief yang berjudul urgensi victim impact statement. Nah, dari tugas ini teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya. Cuman sebelum masuk ke pertanyaan yang terkait dengan victim impact statement, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira policy brief itu apa teman-teman? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Masih, Bu. Kader, udah selesai. Oke, aku mungkin bisa membantu menjawab. Izin masuk ya teman-teman. Jadi, policy brief itu singkatnya itu mengenai sebuah kerangka tulisan, sebuah tulisan yang isinya itu berupa rekomendasi kebijakan. Yang hal ini kita sebagai masyarakat menjunjung adanya demokrasi, artinya ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat itu bisa menyampaikan rekomendasi kebijakan, kritik, dan saran. Nah, salah satu bentuknya ini melalui policy brief. Oh, begitu ya. Jadi rekomendasi kebijakan. Oke, kita udah tahu nih apa itu definisi policy brief. Nah, mungkin ini aku bakal menambahkan juga sih terkait dengan definisi policy brief. Di sini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, policy brief itu sebenarnya merupakan suatu media yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Saudari Jihan bahwa ya ini sebenarnya kayak rekomendasi kebijakan gitu untuk para pemangku pembuat kebijakan ya, seperti itu, dan juga agar segala impact yang diberikan oleh suatu kebijakan tuh kita semua sebagai masyarakat tuh tahu lah
seperti apa. Nah, kayak gitu harapannya pemerintah bisa memandang dari sudut pandang policy brief yang kita buat. Nah, langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan FIS. Sebelum masuk lebih dalam, kayaknya kita perlu tahu deh FIS itu apa. Teman-teman di sini mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Ya, silakan Saudara Gerald. FIS itu apa, G? Ya, judul dari polisi yang kita buat ini kan mengenai urgensi dari partisipasi korban itu sendiri. Nah, FIS atau Victim Impact Statement ini kualifikasinya adalah pernyataan tertulis yang dalam bentuk rincian tentang dampak tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau terhadap seseorang sebagai korban. Dan pernyataan dari korban tersebut diserahkan pada hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tersebut untuk membantunya di dalam memberikan pertimbangan dan perspektif baru dari korban. Nah, mengapa diperlukannya FIS itu? FIS itu diperlukan untuk memaksimalkan hak-hak korban yang mana diimplementasikan di dalam sistem peradilan pidana tersebut itu kesempatan yang sebenarnya yaitu partisipasi korban itu sendiri untuk membantu hakim di dalam menimbang dalam perkara tersebut. Mungkin itu dulu yang dari FIS. Itu masih ke-mute, Rev. Mohon maaf teman-teman. Nah, tadi kan sudah kamu jelaskan gitu bahwasanya ya FIS itu intinya untuk mengakomodir lah kebutuhan atau hak-hak dari si korban ya, si victim ya, atas tindak pidana yang terjadi kepadanya. Nah, kemudian nih kita kembali ke konteks Indonesia. FIS sendiri di Indonesia itu seperti apa sih? Kira-kira legal standing-nya ada apa tidak? Kemudian ya bagaimana perkembangannya? Seperti itu sih. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Oke, izin masuk. Oke. Oh ya, silakan Jihan. Podcast santai ya. Jadi aku nanti kalau neranginnya juga santai, bisa di cross check, bisa direvisi. Yang jadi sebagaimana yang di polisi brief yang aku kerjakan dengan membaca beberapa jurnal, aku menangkap bahwa Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang kita tahu kan belum menerapkan model FIS ini ya, Victim Impact Statement, di mana Victim Impact Statement itu ditempatkan sebagai korban itu memberikan pernyataan berupa dia itu pandangan mereka terhadap kekhawatiran mereka, terus bagaimana kronologi kejadiannya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangannya sendiri di Indonesia belum diatur. Namun kalau kita melihat dan berkaca pada beberapa negara, misalnya seperti Australia, kemudian ada juga Jerman, itu sudah menerapkan model ini, teman-teman. Kalau di Australia sendiri, gampangannya kedudukan korbannya masih menjadi bagian dari penuntut umum. Artinya korban ini hak partisipasi korbannya melalui penuntut umum. Nah, nantinya FIS ini itu negosiasinya dengan penuntut umum terlebih dahulu, kemudian nanti diserahkan hakim pemutus gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri berbeda. Kalau di Jerman, kedudukan korban ini dia hadir secara mandiri, melekat pada hak-haknya. Misalnya salah satu contoh yang bisa aku ambil, hak terdakwa untuk menanyakan secara langsung pada saksi, ahli, maupun terdakwa sendiri di persidangan. Kemudian FIS itu rangkuman dari persidangannya nanti, terus sama pernyataan dari pandangan dia nanti terus diserahkan ke hakimnya. Seperti itu. Untuk pengaturannya sendiri, kalau di beberapa negara itu ada pengaturan tersendiri di peraturan perundang-undangan khusus gitu. Ada kalau di Jerman ada tindak pidana tertentu yang menerapkan model seperti ini. Kemudian ada juga sampai FIS ini juga dimaksudkan yang namanya ada sistem inquisitory system. Artinya ini tuh kayak
ada tindakan pidana, terus kemudian di dalamnya itu ada tuntutan kerugian perdata. Nah, itu model skema FIS itu dimasukkan, di situ juga bisa. Nanti kalau selengkapnya bisa dibaca di polisi brief. Gitu. Oh, gitu ya. Baru tahu aku sebenarnya kalau yang terkait itu. Nah, kemudian dari penjelasan tadi nih, ini apa ya? Muncul satu pertanyaan baru sebenarnya. Apakah FIS itu bisa dikatakan apa ya, hal yang subjektif gitu loh? Apakah apa ya? Takutnya itu mempengaruhi keobjektifan hakim atau bagaimana konsepnya? Mungkin bisa dibantu untuk jelaskan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara konteks subjektif atau enggak, sebenarnya kita harus memasang tolak ukur terhadap FIS di situ. Kalau misalnya di Australia itu sendiri, FIS itu kamu boleh, ya saya sebagai korban nih, saya boleh menulis FIS, saya boleh menulis pandangan saya, tapi saya itu tidak boleh menciderai hak-hak terdakwa. Misalnya dengan seperti saya langsung mencemooh terdakwa di persidangan, terus menggunakan bahasa kasar, kemudian apalagi ya, terus saya itu pada waktu menulis FIS, saya tidak dalam pengawasan, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya nantinya FIS ini itu kedepannya akan ada suatu wacana akan diterapkan di Indonesia, kita juga harus benar-benar paham dulu paham dulu benar tentang apa sih itu keadilan gitu kan. Keadilan yang dihadirkan di persidangan itu apa. Kalau menurut aku harus mengakomodir semua pihak yang berkepentingan, ya dari pihak terdakwa, dari pihak si korbannya juga. Karena kita selama ini mengetahui kalau misalnya KUHP kita itu memang pada dasarnya kan melindungi hak terdakwa, karena terdakwa itu punya asas praduga tak bersalah sebelum hukuman dijatuhkan. Nah, sebenarnya FIS ini itu sendiri kalau aku ya, di mata aku benar-benar membuka kebenaran material yang sesungguhnya, karena yang dicari dari hukum pidana Indonesia itu kan mencari kebenaran material, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi FIS ini membuka mata, nggak hanya kita berpatokan pada kekuatan alat bukti, terus kemudian keterangan saksi-saksi, tapi juga apa sih yang dirasakan sama dampak yang terjadi pada korban ini bisa dihadirkan di situ, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman pada terdakwa. Gitu. Paham. Jadi ya harus bisa mengakomodir lah semua suara ya, maksudnya dalam suatu persidangan ya, nggak cuma dari terdakwa, dari si korban juga diharapkannya nanti muncul putusan yang benar-benar apa ya, mengakomodir suatu keadilan lah, seperti itu ya. Nah, terima kasih Diana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan kedudukan FIS itu sendiri, teman-teman. Kan tadi kalau dijelaskan kan sebenarnya FIS ini bisa mempengaruhi, bukan bisa ya, tapi bahkan harapannya untuk mempengaruhi putusan hakim ya, agar lebih mengakomodir hak dari victim atau si korban ini sendiri. Lantas apakah FIS ini nantinya menjadi suatu alat bukti yang baru, atau ataukah FIS ini bisa disamakan dengan alat bukti yang lain sesuai dengan KUHP mungkin, atau aturan hukum yang lain. Nah, itu bagaimana kedudukannya? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab, Sabrina? Ya, Refli, aku izin menjawab ya. Oh ya, silakan. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya adanya tindak kejahatan itu kan pasti ada pelaku dan juga korban. Nah, di mana apabila sudah ada korban, berarti kan korban ini merupakan partisipan utama atas terjadinya kejahatan itu. Meskipun korban menyadari secara langsung dan tidak langsung bahwa ia sebenarnya sudah menjadi korban. Menurutku, dengan adanya FIS nanti ini dibuat di Indonesia, seharusnya kedudukannya tidak sama dengan
kedudukan alat bukti lain yang sudah ada, seperti di pasal 184 KUHP, yang mana di sini kan kedudukan paling tinggi ada di keterangan saksi. Sedangkan saksi dan korban ini memiliki peranan yang berbeda. Korban yang mengalami tindakan itu secara langsung, tetapi saksi tidak. Jadi, meskipun nantinya FIS ini diterapkan di Indonesia dan dia berdiri sendiri, berbeda dengan alat bukti yang sudah ada, tetapi jangan sampai apa yang diberikan oleh korban, keterangan apa yang diberikan oleh korban ini jangan sampai merugikan terdakwa seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Jihan, karena terdakwa juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Sehingga nantinya FIS dan juga alat bukti yang lainnya tuh akan saling melengkapi, seperti itu. Gitu ya, jadi harapannya saling melengkapi gitu kan ya, nanti tinggal dilihat aja pengaturannya bagaimana. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari aku, atau mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan nanti monggo bisa ditanyakan juga. Kalau aku sih ingin bertanya gini sih, alangkah baiknya ya pengaturan dari FIS ini aku tanya formilnya ya, maksudnya ininya formatnya lah, enaknya itu atau alangkah baiknya itu diatur dalam bentuk apa teman-teman? Apakah undang-undang ataukah peraturan apa ya, peraturan pemerintah atau bagaimana? Nah itu gimana penerapannya? Apakah harus merevisi KUHP atau bagaimana? Atau KUHP? Nah itu gimana? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Ya, jadi seperti yang sudah diketahui, hukum acara persidangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lain yang mengatur secara khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Anak. Di Indonesia sendiri, posisi korban kejahatan hanya sebatas saksi yang mana keterangan korban didengar di pengadilan. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Australia dan Jerman yang sudah menerapkan VIS. Karena kurang terlibatnya peran korban di Indonesia, menjadikan VIS ini tuh dibutuhkan agar mensejajarkan antara peran korban dan terdakwa. Dan menurut saya, VIS ini dapat diatur di undang-undang. Jadi VIS harus diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hak bagi korban dan bagian dari proses beracara di persidangan. Jadi mungkin pertanyaan terakhir yang benar-benar terakhir, apa harapan kedepannya untuk FIS ini menurut kamu? Ya, keberadaan VIS sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pendekatan pada korban kejahatan. Keberadaan VIS juga membantu korban untuk memberikan keterangan dan memberikan perspektif dari sudut pandang korban, serta memberikan kesempatan korban bersama terdakwa itu turut dalam agenda mediasi, sehingga pengadilan mendapatkan gambaran berupa dampak dan informasi-informasi yang lebih lengkap. Di Indonesia sendiri itu partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana kan masih kurang dan belum terakomodir. Bahkan kedudukan korban dalam tindak kejahatan masih sebatas saksi. Ya, harapannya keberlakuan VIS di tengah-tengah Indonesia itu diharapkan dapat memberikan kebenaran dan memberikan porsi yang seimbang antara korban dan terdakwa. Nah baik, terima kasih ada yang atas jawabannya ya. Mungkin itu pertanyaan apa ya, sekaligus sebagai pertanyaan penutup ya untuk forum podcast kita, diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, keberadaan VIS sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pendekatan pada korban kejahatan. Keberadaan VIS juga membantu korban untuk memberikan keterangan dan memberikan perspektif dari sudut pandang korban, serta memberikan kesempatan korban bersama terdakwa itu turut dalam agenda mediasi, sehingga pengadilan mendapatkan gambaran berupa dampak dan informasi-informasi yang lebih lengkap. Di Indonesia sendiri itu partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana kan masih kurang dan belum terakomodir. Bahkan kedudukan korban dalam tindak kejahatan masih sebatas saksi. Ya, harapannya keberlakuan VIS di tengah-tengah Indonesia itu diharapkan dapat memberikan kebenaran dan memberikan porsi yang seimbang antara korban dan terdakwa. Ya, jadi seperti yang sudah diketahui, hukum acara persidangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lain yang mengatur secara khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Anak. Di Indonesia sendiri, posisi korban kejahatan hanya sebatas saksi yang mana keterangan korban didengar di pengadilan. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Australia dan Jerman yang sudah menerapkan VIS. Karena kurang terlibatnya peran korban di Indonesia, menjadikan VIS ini tuh dibutuhkan agar mensejajarkan antara peran korban dan terdakwa. Dan menurut saya, VIS ini dapat diatur di undang-undang. Jadi VIS harus diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hak bagi korban dan bagian dari proses beracara di persidangan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Format atau kemasan hukum, payung hukum yang seharusnya digunakan itu payung hukum yang seperti apa? Aturan hukum yang seperti apa? Apakah dalam bentuk undang-undang ataukah dalam bentuk yang lainnya seperti peraturan pemerintah mungkin, ataukah perlu revisi undang-undang yang sudah ada, undang-undang perlindungan saksi, atau revisi undang-undang revisi KUHP, atau bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan.